Nama saya Sri Hayati Sitompul dengan NIM 2105072074. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran dengan tema kampus sebagai basis pengawal Pancasila. Yang pertama, kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pentingnya mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membumikan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang sesungguhnya berada dalam tataran filsafat harus diturunkan ke dalam hal-hal yang sifatnya dapat diimplementasikan. Yang kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila baik melalui pendidikan formal maupun non-formal atau bermasyarakat. Pada tataran pendidikan formal, perlu revitalisasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau dulu pendidikan moral Pancasila di sekolah. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan selama ini dianggap banyak kalangan yang gagal sebagai media penanaman nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, perguruan tinggi harus mengambil sikap jelas dan tegas dalam mencegah dan melawan radikalisme serta mengambil peran nyata dalam membela Pancasila dan NKRI sebagai wujud kepedulian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, penerapan Pancasila di kehidupan kampus. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal-hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Sebenarnya, implementasi Pancasila dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi bagi para mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan agen of change yang seharusnya menggerakkan implementasi Pancasila tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kampus, jam-jam untuk kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga jam kuliah dapat mengganggu jam untuk beribadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Tetapi dalam perbedaan itu, mereka bersatu dalam kebersamaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna persatuan yang artinya tidak terpecah atau bisa juga disebut nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan secara bulat. Apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai, dapat diadakan pemungutan suara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, sesuatu dapat dikatakan adil apabila orang yang memberikan sesuatu ke orang lain sesuai dengan haknya. Misalnya, setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester dan berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Jadi, sebagai mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan sikap-sikap seperti kritis, kreatif, objektif, dinamis, menerima kritik, menghargai presentasi ilmiah atau akademik, bebas dari prasangka buruk, menghargai waktu, memiliki dan berorientasi
ke masa depan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen kampus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan. Komponen itu meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan birokrat kampus. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tak sebatas kegiatan akademik, tetapi juga kegiatan non-akademik, termasuk penyelenggaraan seminar, pemilihan presiden mahasiswa, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya katakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.